Haleluya, shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita bertemu lagi pada hari ini dalam ibadah kita, kesayangan kita bersama dalam Kabar Baik TV. Mari saudara-saudaraku kita menghampiri Tuhan dalam hadirat-Nya. Haleluya Bapa, kami datang kepada Engkau, merendahkan hati mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Sebab kebaikan-Mu telah menghidupkan kami, menjadikan kami sampai hari ini sebagaimana kami ada. Anugerah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal. Berikan kami kesempatan untuk mengenal akan kasih-Mu Tuhan. Karunia-Mu, mengenal segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. kasih karunia-Mu, Haleluya. Kau kaya, rela jadi miskin, Supaya aku jadi kaya, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. saudara-saudaraku, saya melihat di dalam hidup bahwa kebaikan Tuhan itu dinyatakan atas hidup kita, atas hidup seseorang. Bahkan jauh, seringkali jauh melampaui doa-doa kita. Sekalipun di satu sisi ada kalanya doa kita belum dijawab Tuhan, tapi seringkali mujizat pertolongan Tuhan bahkan tanpa kita sadari. Dan hari ini kita menemukan dalam firman Tuhan nanti, biar kita mengenal kasih Tuhan. Haleluya. Kasih karunia-Mu, Amin. aku telah mengenal. Haleluya. Kasih Engkau kaya. Kau kaya, Amin. rela jadi miskin, Supaya aku jadi kaya, diperkaya dalam segala hal di hadapan Tuhan. aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, 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 serukan hosana bagi Dia yang memberkati kita, Yesus yang menjangkau hidup kita, yang menyentuh hidup kita. Hosana, Hosana Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu di sepanjang jalan kami, kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami, kebaikan-Mu di sepanjang nafas kami, kebaikan-Mu di segala waktu. Kebaikan Tuhan nyatakanlah terus dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah hari ini berkat Tuhan mengalir ke atas kami. Kami akan menerima firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa, firman yang sempurna, firman yang tidak pernah berubah. Penuhkan bejana hati kami dalam nama Yesus. Amin, amin. Saudara-saudaraku, hari ini sampai kita pada Injil Yohanes di pasal yang kedua, di mana pada pasal pertama sudah beberapa kali kita sudah menerima firman Tuhan dari keseluruhan, sekalipun saya tidak menjabarkan secara rinci satu persatu ayat itu, tapi inti-inti berita di sana sudah disampaikan. Dan sampailah kita di pasal 2, yaitu perjamuan atau perkawinan di Kana. Saudara-saudaraku, perkawinan di Kana. Mari saya akan bacakan kepada kita sekalian pasal 1, pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, Mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Katakan amin, haleluya. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik, ini firman Tuhan sangat ajaib dan juga sangat familiar dalam pesta-pesta pernikahan, pemberkatan pernikahan. Seringkali ini menjadi pembacaan saudara-saudaraku. Mari kita melihat beberapa hal yang sangat super sekali dari apa yang sudah kita baca ini. Pertama-tama saudara-saudaraku, bahwa Yesus diundang di pesta itu hanya sebagai tamu undangan biasa. Yesus diundang di pesta itu, dikatakan di sana, dia hanya tamu undangan biasa. Orang ini, si pemimpin pesta ini, tidak mengetahui sama sekali tentang keilahian, tentang ketuhanan Yesus. Karena memang Yesus belum membuat mujizat. Bahkan di sanalah Yesus pertama sekali membuat mujizat dalam pelayanannya, saudara-saudara. Sehingga Yesus dan murid-muridnya diundang ke sana dan hadir sebagai tamu undangan biasa. Dan terjadilah dikatakan pada hari pesta itu, ketika Yesus ada di sana, saudara-saudara, maka habislah anggur minuman untuk tamu yang disediakan habis, saudara-saudara. Kemudian kebingungan. Ternyata para pelayan-pelayan sudah mulai bingung, dia akan membagikan apa lagi yang mau dibagi.
ibu Yesus di sana, ibu secara lahiriah yang melahirkan dia, yaitu Maria, yang juga diundang di situ. Maka dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ngerti, Yesus langsung ngerti maksudnya, bahwa Yesus diminta untuk membuat mujizat. Tetapi dia berkata, ibu, waktuku belum tiba. Kalau saya baca dalam beberapa terjemah, dia berkata begini, belum tiba saatnya aku membuat mujizat. Saudara-saudaraku, melihat ini satu hal, bahwa seringkali sebenarnya Tuhan belum ingin membuat mujizat. Namun saudara-saudaraku, ternyata melihat keadaan yang terjadi, Tuhan membuat mujizat. Saudara-saudaraku, kenapa? Karena belas kasihan Tuhan. Kemudian saudara-saudaraku, perhatikan di sana bahwa ketika itu yang meminta untuk membuat mujizat pun bukan si pemilik pesta, tapi ibu Yesus yang juga undangan di sana. Kemudian saudara-saudaraku, Yesus membuat mujizat. Dia menyuruh pelayan-pelayan, dikatakan isi ini bejana-bejana ini, isi dengan air. Kemudian orang itu tidak tahu apa maksud daripada Yesus menyuruh mengisi air itu. Dia hanya katakan isi air ini. Ya seperti biasa, mungkin para pelayan-pelayan itu berpikir ya untuk isi, untuk pembasuhan kaki para tamu undangan. Tetapi saudara-saudaraku, pikiran Tuhan selalu lebih baik daripada pikiran manusia. Ketika mereka mengisinya, selesai diisi tabung yang terakhir atau bejana yang terakhir diisi dari 6 itu, dia berkata kepada pelayan, sekarang kamu cedok, kamu rasain, kamu cicipin. Kemudian dia nggak ngerti saudara, dia ambil, mungkin sambil dia memandang kepada Yesus apa maksud Yesus. Ketika dia minum air itu, saudara, telah menjadi anggur. Bahkan Yesus tidak menutup mata untuk itu. Bahkan Yesus tidak perlu bermeditasi untuk membuat mujizat itu, saudara-saudaraku. Karena bagi Tuhan, seperti di ayat 1 pasal 1 kita membaca sampai ayat 3, saudara-saudaraku, semua yang ada ini dijadikan oleh Dia. Saya tidak tahu bagaimana Yesus mengatakannya. Mungkin hanya perlahan-lahan dia berkata, anggur, air, jadilah engkau anggur yang terbaik. Dan dia telah menjadi anggur yang terbaik. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus sanggup membuat hal itu pada hari itu di Kana dulu, maka hari ini pun Tuhan bisa membuat satu kerlipan mata saja, satu perkataan yang kecil saja, saudara-saudaraku, itu keadaan buruk yang ada dalam hidupmu, keadaan pahit, keadaan hambar, bisa Tuhan ubah menjadi manis, saudara-saudaraku. Tuhan buat menjadi baik. Selanjutnya perhatikan saudara-saudaraku, bahwa waktu itu Yesus itu membuat mujizat tanpa permintaan daripada si tuan rumah. Apa maksudnya bagi kita saudara-saudara? Kemurahan Tuhan melebihi permintaan kita. Haleluya. Kemurahan Tuhan seringkali melebihi permintaan kita. Oh iya Pak Pendeta, tetapi kan ada juga permintaan yang gak dikabulkan. Ya ada. Dalam Yakobus mengatakan, karena yang kamu minta itu seringkali tidak sesuai dengan rencana Allah. Tapi saudaraku lihat di sini bahwa tanpa permintaan pemilik pesta itu, tanpa permintaan tuan rumah, Tuhan membuatnya. Karena Tuhan lihat, Tuhan itu respect saudara-saudaraku. Hal yang sama kiranya Tuhan kerjakan bagi kita sekalian. Dimanapun teman-temanku berada, dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun saudara-saudaraku berada. Hal yang sama kiranya Tuhan buat dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, dalam pribadimu. Tuhan buat saudara-saudaraku. Bahkan jauh melebihi apa yang kita doakan. Haleluya. Kemurahan Tuhan melebihi kesadaran kita. Mengubah air menjadi anggur pada hari pernikahan itu, saudara-saudaraku. Saudaraku perhatikan, itu adalah mujizat pertama. Yesus akhirnya memilih, sekalipun dia tadinya berkata bahwa Yesus belum waktunya aku membuat mujizat, ibu katanya. Tapi ternyata Yesus akhirnya memilih sikap untuk membuat mujizat pertama di tengah-tengah pernikahan. Saudara-saudara, apa maksudnya ini saudaraku?
saya melihat dari peristiwa ini bahwa sesungguhnya Tuhan prioritas dengan keluarga. Tuhan sangat prioritas dengan pernikahan. Selain Tuhan berbicara secara individu kepada seseorang keselamatan jiwa per jiwa, Tuhan sangat peduli kepada keluarga. Itu sebabnya minta kepada Tuhan atau berikan kesempatan kepada Tuhan. Tuhan, ini rumah tanggaku, ini keluargaku, tolong berkati, ubahkan. Banyak kekacauan di sini. Misalnya jika ada demikian, saudara-saudaraku, biarkan Tuhan mengubahnya, biarkan Tuhan menjadikannya menjadi lebih baik, saudara-saudaraku. Haleluya. Karena lihat di sini, Tuhan memilih mujizat pertamanya di dalam pada hari pernikahan, pada pesta pernikahan. Tuhan pasti sangat peduli dengan rumah tangga. Itu makanya setiap orang sebagai orang percaya, saudara dan saya harus peduli dengan rumah tanggamu. Terkadang-kadang saudara sebagai hamba Tuhan misalnya, jika hendak hamba Tuhan, sering sekali hamba Tuhan itu mengabaikan rumah tangganya demi pelayanan. Itu tidak baik, saudara-saudaraku. Seolah-olah kita berpikir segalanya untuk Tuhan, tetapi itu cara yang salah. Saya sudah menemukan banyak sekali dan saya konseling banyak sekali anak-anak pendeta yang kecewa, bahkan tidak mau kebaktian. Mereka kecewa. Kenapa? Dan mereka tidak mau menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat bahwa papinya itu, ayahnya itu atau ibunya itu sangat peduli kepada semua jemaat-jemaat. Tapi anak-anak ditelantarkan. Tidak ada waktu untuk bersama. Tidak ada waktu untuk berdoa. Tidak ada waktu untuk makan bersama. Tidak ada waktu untuk jalan-jalan lagi. Akhirnya apa saudara? Setelah dibangun sekian lama pekerjaan Tuhan itu bisa runtuh ketika anak-anak ini tidak siap. Kenapa? Ada hal yang salah. Mengabaikan keluarga demi pelayanan yang di luar. Tidak saudara-saudaraku. Pelayanan kita pertama-tama dimulai dari diri kita. Baru seisi rumah kita. Baru keluar. Haleluya. Mari saudara-saudaraku. Lihat ini saudara-saudaraku. Yesus sangat peduli kepada pernikahan. Yesus sangat peduli kepada keluarga. Satu lagi saudaraku. Kenapa Yesus sangat peduli kepada pernikahan? Karena kalau satu keluarga, kalau pernikahan sudah rusak, segalanya akan rusak. Kalau si ayah dan si ibu sudah bercerai atau berantakan atau pisah segala macam berantakan, anak-anak akan kacau. Pekerjaan akan kacau. Usaha akan kacau. Semuanya kacau. Kalau rumah tangga tidak baik. Itu sebabnya jadikan rumah, jadikan keluarga itu sebagai istana tempat Anda berkumpul, di mana Anda bisa berbicara dengan baik, membagi kasih Tuhan dan berdoa bersama-sama mengalami kasih Tuhan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Haleluya. Yang berikut saudara-saudaraku, maksud daripada mujizat Tuhan, maksud daripada mujizat Tuhan dari ayat ini, dari peristiwa ini ada dua hal. Satu, dia ingin menolong orang itu. Yesus ingin menolong orang yang sedang berpesta, yang hari itu kurang beruntung karena sebenarnya dia kehabisan pesta. Dia sangat berpotensi untuk menjadi malu. Itu pertama. Demikian juga hari-hari ini. Kalau Tuhan membuat mujizat saudara-saudaraku dalam hidup kita, satu yaitu supaya untuk menolong kita. Makanya kalau engkau butuh pertolongan Tuhan, minta kepada Tuhan. Karena Tuhan akan berkenan hal itu. Yang kedua, untuk apa Yesus membuat mujizat ini? Sebenarnya mujizat yang maksud paling utama daripada Tuhan membuat mujizat ini adalah memperkenalkan dirinya pertama-tama kepada murid-muridnya. Kalau kita baca ayat 11 saudara-saudaraku, ayat yang 11 tadi bagian akhir daripada perikop ini, maka dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Maksud mujizat Tuhan dalam hidup kita di dunia ini saudaraku, satu untuk menolong kita dari kesulitan itu. Yang kedua, ini maksud terbesar daripada mujizat itu adalah supaya kita mengenal Tuhan dengan baik. Supaya kita mengenal Dia, saudara-saudaraku. Kalau kita lihat tadi peristiwa ini, bisa saja sangat mungkin Yesus pergi
dan dia tidak cerita kepada orang-orang. Nanti si pemilik pesta akan tahu peristiwa itu nanti setelah Yesus pergi. Mungkin Yesus pun tidak sempat bicara dengan pemimpin pesta, pemilik pesta. Saudara-saudaraku, Yesus pergi saja. Dengan kata lain, bahwa hari itu bukan itu prioritas nomor satu. Prioritas Tuhan adalah supaya murid-muridnya mengenal Dia dan percaya kepadanya. Hari ini juga saudara-saudaraku, supaya kita mengenal Tuhan dan kita bisa percaya kepada Dia. Saudara-saudaraku, dengarkan baik-baik, ada dua maksud mujizat ini. Satu untuk menolong kita, satu lagi yaitu untuk kita mengenal Tuhan. Ini jauh lebih penting saudara-saudara. Kenapa? Karena saya melihat dalam pelayanan kami, ada banyak orang telah mengalami mujizat Tuhan, tetapi orang itu tidak mengenal Tuhan. Oh ada saudaraku. Anda jangan demikian, saudara jangan demikian. Mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, kenal Dia. Itu maksud daripada mujizat. Itu maksud daripada pertolongan. Itu maksud daripada kebaikan Tuhan. 10 orang kusta yang hari itu mengalami mujizat dan kesembuhan. Waktu Yesus berkata, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Maka ke-10-nya berlari, kemudian di tengah jalan mereka sembuh. Di tengah jalan ketika mereka sembuh, mereka sadar, oh aku sudah sembuh, semua sudah sembuh. Saudara-saudara, yang satu berkata, ayo kita pulang sama Yesus, kita berterima kasih, Dia ajaib luar biasa. Tapi yang 9 berkata, aku tidak sempat, aku mau pergi, udah lama gak ketemu sama keluargaku. Dia lari. Yesus berkata, bukankah ke-10-nya sudah sembuh? Kenapa hanya satu orang ini yang datang, orang asing ini? Saudara-saudara, hari itu 10 orang mengalami mujizat, tapi satu orang yang mengenal Tuhan lewat mujizat itu. Saudara-saudara, engkau mengenal Tuhan, engkau mengalami mujizat, dan biarlah kita mengenal Tuhan. Haleluya. Saya tidak perpanjang renungan firman Tuhan untuk hari ini, tapi saya ingin kita berdoa bersama-sama saudara-saudaraku. Pertama-tama, harapkan mujizat. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan lebih dari yang kita sadari, lebih dari yang kita minta. Saudara-saudaraku, bahkan ketika kita sedang tertidur, saudara, kita tidak berdoa sedang tertidur, tetapi Tuhan tidak tertidur. Bukankah itu lebih dari kesadaran dan banyak hal-hal yang lain? Bukankah dalam hidup kita juga seringkali mengalami saudara-saudaraku, kita terheran-heran kok bisa dalam arti yang baik. Kenapa? Kita pun tidak menduga. Kenapa bisa begitu? Campur tangan Tuhan. Kebaikan Tuhan melebihi kesadaran kita. Kebaikan Tuhan melebihi permintaan kita. Biarlah kita mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dan kita mengenal Dia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Hosana. Hosana, Hosana bagi Yesus agung. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Angkat tangan di tempatmu saudara, katakan Hosana, Hosana. Saatnya kita akan berdoa, minta mujizat Tuhan, minta kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam tubuhmu, dalam segala hal. Kemurahan Tuhan lebih daripada yang kau pikirkan. Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang hidup, Bapa yang ajaib, hari ini datang kepadamu, kami datang kepada Engkau, mengucap syukur kepada Engkau, sebab Engkau hadir, sebab Engkau nyata memberkati kami, memberkati umat-Mu, bahkan jauh melampaui yang kami dapat pikirkan. Saat ini, hari ini aku berdoa buat semua sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, dimanapun berada orang-orang percaya. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang baru pertama kali ini mendengar firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Aku berdoa Tuhan menjamah mereka,
Mujizat Tuhan turun ke atas mereka. Mujizat atas rumah tangga, mujizat atas pekerjaan, mujizat atas masa depan, mujizat atas kesehatan, atas segala sesuatu. Secara khusus hari ini hamba berdoa Tuhan, berdoa buat pernikahan anak-anak Tuhan. Dimanapun berada mereka yang sedang dalam keretakan hari ini, Tuhan pulihkan, Tuhan rekatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan lagi anggur baru di sana, sukacita baru, keindahan yang baru dalam pernikahan anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di atas semuanya ya Tuhan, biar kami semakin mengenal akan Engkau, mengenal Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati saudara. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, oleh acara ini, kasih komen, kasih like dan subscribe. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.